Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada saat ini kita bersama-sama dalam rehat renungan hati sehat dari GBI Ngadinegaran Yogyakarta. Pada saat ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita akan tunduk kepala mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena pada saat ini kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saya pada saat ini saya ingin beri judul tak memperhatikan rumah Tuhan. Tak memperhatikan rumah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama buka kitab suci kita di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14. Tetapi ini karena ayatnya terlalu panjang, saya hanya mengambil satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-14, dan saya akan bacakannya. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Hagai ini bisa disebut kitab yang singkat, karena hanya terdiri dari 2 pasal saja, dan tergolong sebagai kitab nabi kecil, karena tulisannya yang singkat. Nah, kitab Hagai ini menceritakan tentang kehidupan umat Tuhan menjelang pembuangan dan setelah pembuangan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, melalui Nabi Hagai ini, Tuhan menegur umat Israel dengan keras. Oleh karena mereka mengabaikan pembangunan rumah Tuhan dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Nah, lalu apa akibatnya? Akibatnya ialah mereka harus mengalami kesukaran dan permasalahan hidup yang berat. Menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Mari kita akan buka kembali dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang ke-6. Saya akan bacakannya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi apa yang dikerjakan sia-sia, ya. Nah, saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga memperingatkan agar kita mendahulukan kerajaannya dan kebenarannya. Mari kita akan kembali membuka di dalam Injil Matius ayat yang ke-6, pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di dalam setiap langkah kehidupan kita, seharusnya kita mengutamakan Allah dalam segala hal. Saya yakin dan percaya kalau kita mengutamakan Allah dalam segala hal, pasti Tuhan juga akan memberkati kita, mencukupi semua yang kita butuhkan. Karena itu janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang rumah Tuhan atau gereja, ada beberapa makna yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, rumah Tuhan secara fisik, yaitu secara jasmani.
Alkitab menyatakan bahwa mereka begitu memperhatikan rumahnya masing-masing sedemikian rupa ya, yaitu rumah sendiri dipapani dengan kayu aras, yang artinya bahwa mereka hanya mencari kepuasan sendiri, memperkaya diri sendiri. Yang dipikirkan itu hanya hal-hal duniawi yang menyenangkan hatinya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sedangkan rumah Tuhan dibiarkan tetap menjadi reruntuhan, ya, yang artinya bahwa dari segi kerohanian dia tidak memikirkan, dia selalu menyepelekan, dan seolah-olah hal rohani bagi dirinya itu tidak penting. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang hal yang kedua mengenai persekutuan orang percaya. Nah, ini adalah tempat berbakti dan melayani. Kata gereja dalam bahasa Yunani yaitu eklesia, yang berarti persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya akan bacakan kembali firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipisahkan dari dunia bagi Kristus dan dikhususkan hanya untuk melayani Dia. Dengan kata lain, gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang Tuhan persiapkan untuk mengerjakan amanat agungnya di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ternyata banyak orang-orang Kristen yang tidak menghiraukan panggilan Tuhan ini dengan berbagai alasan dan dalih. Karena saya sibuk, dia hanya mengejar hal-hal duniawi, lalu mengabaikan ibadah. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mengenai tubuh kita. Alkitab menegaskan bahwa tubuh kita ini bait Tuhan, tempat Roh Kudus tinggal. Jadi mari kita jaga dan pelihara dengan baik. Jangan sampai kita itu mengotori atau tidak memperhatikan bait Tuhan. Lalu jangan sampai kita juga bait Allah ini kita jangan sampai melakukan kenajisan dan juga kecemaran. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Tuhan itu kita sendiri. Mari kita akan kembali buka di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 17. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita diperintahkan oleh Tuhan, yaitu supaya
memuliakan Tuhan itu dengan tubuh kita. Mengapa? Kembali saya akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini jelas sekali bahwa puji kepada Tuhan karena Tuhan telah menebus dengan darah yang mahal supaya kita kudus dan kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Jadi di dalam hal ini, mari saudara-saudara kita akan perhatikan rumah Tuhan, yaitu diri kita. Kita harus bisa menjaga diri kita sebaik-baiknya. Karena apa yang akan kita lakukan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekali lagi, mari saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus tunduk kepada Tuhan, kita harus bisa meneruskan amanat agungnya, yaitu memberitakan kabar kesukaan besar. Dan kita akan bangun rumah Tuhan kita semakin hari semakin baik, semakin kita kuat, dan apa yang kita lakukan supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih, mari kita akan tutup dalam doa. Puji dan syukur Bapa senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu, karena pada saat ini sudah Tuhan menegur kami semua, di mana supaya kami menyadari bahwa tubuh rohani kita itu sangat penting sekali. Kerohanian kita sangat penting sekali, sehingga hidup setiap orang yang percaya kepadamu akan Tuhan berkati melalui karunia-karunia kami masing-masing, khususnya di dalam menjalankan amanat agung-Mu, supaya apa yang kami lakukan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.